Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang episode sanitasi restoran atau rumah makan ya. Restoran atau rumah makan kita sudah terbiasa, tetapi mungkin kita dalami sedikit tentang sanitasinya bagaimana. Kemudian formalitas dari restoran atau rumah makan itu apa? Artinya ini nanti dipakai pada waktu ujian tertulis ya, bukan untuk sehari-hari. Rumah makan itu atau restoran adalah salah satu jasa boga yang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman bagi kepentingan umum. Jadi titik beratnya kepentingan umum ya. Kalau misalnya Anda menjumpai bangunan yang sedang menyediakan makanan minuman misalnya untuk hajatan atau resepsi, itu bukan termasuk restoran karena nggak bisa makan sembarangan di sana ya. Meskipun membeli itu nggak boleh di sana. Itu bukan rumah makan tetapi adalah gedung untuk hajatan atau resepsi. Rumah makan ini biasanya tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum gitu ya, di tempat usahanya gitu. Ini definisinya seperti itu. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, restoran itu adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat tinggal di suatu bangunan, baik seluruhnya maupun sebagian yang permanen ya, yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatannya, ada penyimpanannya, ada penyajiannya, dan juga penjualan makanan dan minumannya bagi umum di tempat usahanya. Ini jadi titik beratnya adalah tempat umum dan tempat usaha harus ada prosesnya. Kadang-kadang ada yang menyewa ruko gitu ya, nanti setelah selesai dibawa pulang, masaknya di rumah. Itu bukan dikatakan restoran ya, karena tempat prosesnya masih di rumah sendiri, bukan di tempat itu gitu. Kemudian tipe-tipe restoran ya, kita mengetahui sedikit ini. A la carte restoran itu adalah restoran yang menjual makanan lengkap gitu ya, dengan banyak variasi menu sehingga tamunya bebas memilih makanan yang mereka inginkan gitu. Karena tiap makanan ini biasanya sudah punya harga sendiri-sendiri, jadi relatif lebih gampang untuk memilihnya gitu. Ini adalah carte. Kemudian table de hood restoran ini biasanya khusus menjual menu yang susunan menunya sudah lengkap ya, dari hidangan pembuka sampai hidangan penutup yang harganya juga sudah ditentukan pula. Ini juga enak untuk misalnya untuk makan bersama-sama ya, untuk mengundang tamu dan supaya kita tinggal datang tinggal makan, nanti menunya sudah ada. Kemudian coffee shop atau brasserie ya, ini adalah restoran yang umumnya sudah ada di hotel gitu, di mana tamu bisa mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam yang penyajiannya sudah cepat gitu, karena harganya terjangkau juga. Biasanya pelayanannya model American style ya, American service yang memang mengutamakan kecepatan gitu. Artinya ready on plate service gitu. Makanan sudah diatur dan disiapkan di atas piring biasanya ya. Kemudian penyajiannya bisa secara prasmanan atau buffet gitu. Ini lebih fleksibel. Ada lagi yang namanya cafe atau kafetaria ya. Jadi ini restoran kecil yang biasanya mengutamakan penjualan kue-kue atau cake ya. Kemudian ada roti isi, itu namanya roti isi, itu namanya apa ya? Sandwich gitu ya. Kemudian ada minuman, kopi dan teh gitu. Dan ini biasanya pilihan makanannya terbatas, dan juga diperingatkan kalau di kafetaria ini tidak boleh jual minuman yang beralkohol ya. Ini nanti kena semprit, nggak boleh buka lagi kafenya. Kemudian kantin ini juga termasuk restoran yang biasanya ada di kantor-kantor ya, pabrik-pabrik atau di sekolah-sekolah gitu, dimana para pekerja atau mungkin pelajar ya ini bisa makan di situ, makan siang dengan coffee break ya, biasanya bisa minum kopi, ada makanan kecil untuk selingan pada waktu istirahat atau rehat jam kerja atau jam belajar, atau bahkan pada rapat-rapat atau seminar. Ini dengan kantin ini lebih fleksibel ya. Kalau zaman kuliah dulu atau bekerja itu, ini biasanya makanannya bisa milih ini
tapi kita sudah punya menu sebetulnya, beli kuponnya, misalnya makannya rendang atau pakai lodeh atau pakai sup ayam atau pakai sayur bening dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita anak-anak itu suka jahil ya, misalnya minta telurnya, minta tambahan sama chefnya ini. Biasanya menyenangkan kalau di kantin ini. Ada lagi istilah continental restoran ya. Jadi suatu restoran yang, kalau yang ini restoran titik beratnya adalah hidangan kontinental ya. Pilihan dengan pelayanan yang megah tapi santai gitu. Susunannya memang agak rumit ini. Biasanya disediakan untuk tamu yang ingin relax gitu ya, santai, tapi hidangannya penuh dengan pelayanan elaborat gitu. Elaborasinya bagus. Ini lebih santai, tapi biasanya ini mahal. Ada lagi restoran jenis car free yang sering berhubungan dengan hotel, di mana para tamu ini dapat mengisi sendiri hidangan khusus panggang ya, roti, kemudian ada daging gitu. Ini mereka bisa memilih dengan sesuai harganya yang sudah ada di situ. Ini biasanya di restoran-restoran barat banyak ini yang car free. Kalau di Indonesia mungkin kalau makanannya nasi itu mungkin car free ini kurang pas ya untuk orang Jawa itu, orang Indonesia gitu. Tapi lidahnya kalau sudah mencoba mungkin enak juga ya, tapi bukan untuk kenyang-kenyangan ini biasanya. Tapi kalau di barat ini kenyang ini, karena kebiasaan mereka memang dengan gantung. Kemudian ada dining room, ini biasanya di hotel kecil ya, atau di motel atau inn gitu. Dulu zaman dulu, sekarang mungkin hotelnya udah besar-besar semua ya, tapi ini cuma salah satu jenis restoran aja di hotel-hotel motel yang kecil ini. Bahkan tempatnya kecil sehingga malah tidak lebih ekonomis ya daripada tempat makan biasa, karena memang disediakan untuk para tamu yang tinggal di hotel itu. Kalau sudah tinggal di hotel situ biasanya terpaksanya makannya ya ke situ. Artinya bisa dimainkan harganya, ini lebih mahal gitu. Tapi tamunya bisa yang dari luar hotel juga bisa ke situ, cuman agak mahal gitu. Cuman ini untuk darurat saja ini dining room ini. Ada lagi yang bernama diskotik ya, restoran yang pada prinsipnya berarti juga tempat untuk dansa ya, untuk menikmati alunan musik gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang menyuguhkan tampilan band secara live gitu ya, dimana dengan fasilitas utamanya biasanya ada semacam bar gitu ya untuk diskotik ini, dan hidangannya biasanya berupa snack, jadi tidak bisa untuk kenyang-kenyangan juga di sini. Ini untuk menikmati musik sambil berdansa gitu, tapi ini juga katanya gitu, kalau saya belum pernah ke diskotik ini. Ada lagi fish dan chip shop ya, biasanya ini di Inggris ini banyak ini yang memulainya, yang membuat semacam bisa kita membeli macam-macam keripik ya, makanan crispy yang kriuk gitu. Ini di Inggris banyak, sudah dimulai dari lama ini. Dan juga ada ikan kod gitu, biasanya ini bisa dibungkus kemudian dibawa pergi ya, dibungkus dengan kertas minyak gitu ya, yang tidak meleleh minyaknya itu, kemudian bisa dibawa pergi, sehingga di sini di chip shop ini tidak bisa dimakan di situ, tidak bisa dinikmati di situ, karena ini ya kayak warung kecil lah kalau di Indonesia ya, tapi ini termasuk restoran juga kalau di luar negeri ini chip shop. Kemudian ada lagi, wah ini udah nomor 11 ya, grill room gitu ya, rotisserie ini biasanya Italia ini. Adalah restoran yang menyediakan macam-macam, ini khusus daging panggang, dimana dapurnya ini hanya cuma dibatasi dengan sekat dinding kaca gitu, sehingga tamunya bisa memilih sendiri potongan daging yang akan dimakan, akan dikehendaki itu, dan nanti melihat dengan sendiri prosesnya bagaimana ini. Jadi seolah-olah membuat sendiri, ini akan merasa lebih puas gitu dengan makan di restoran model rotisserie.
Satu lagi adalah jenis In Tavern ya. In Tavern ini restoran yang harganya terjangkau juga ini, yang dikelola oleh perorangan ini biasanya. Ini restoran ini ada di pinggir kota kalau di Amerika. Itu suasananya, jalannya kan lebar-lebar kalau di Amerika tuh. Nah, kalau ketika Anda berangkat kemana gitu, misalnya dari Denver mau ke Los Angeles misalnya gitu, di perjalanan lapar gitu, itu biasanya cari restoran yang In Tavern ini. Nanti suasananya sangat ramah di sana dengan para tamu karena sudah kelaparan di situ ya, dan memang jauh dari hotel, ini dalam perjalanan biasanya. Tapi hidangannya lezat-lezat ini katanya. Tapi memang termasuk mahal juga di sini karena pengelolaannya bukan hotel tapi perorangan gitu. Tapi kalau misalnya Anda nanti ke Amerika jalan-jalan, itu bisa mencobalah di sini gitu. Saya pernah sekali makan di sini, tapi karena malam-malam itu bukan perjalanan tapi sedang jalan-jalan ya, Sabtu Minggu, terus tiba-tiba tersesat nggak bisa makan. Akhirnya ada In Tavern ini, kayaknya kok ada orang pada makan di situ. Akhirnya saya masuk bertiga dengan teman-teman itu ya untuk sekedar menahan lapar aja, nanti jalan kaki lagi pulang ke apartemen gitu ya, model Indonesia itu seperti itu. Kemudian ada night club ya, atau super club ya. Ini kalau ini juga katanya, kalau saya memang belum pernah masuk ini, cuma menjelaskan aja. Yang umumnya biasanya dibuka menjelang larut malam ya, memang bukanya mulai jam 11 malam gitu. Dan ada makan malam di situ juga bagi tamu yang ingin santai gitu. Dekorasinya mewah gitu, kemudian pelayannya mewah, ada live band di situ ya, untuk keperluan para tamunya gitu. Dan ini di sini katanya pakaiannya harus resmi ya, dan rapih gitu, nggak boleh sembarangan. Pakai sandal jepit nggak boleh ini kalau masuk night club ini. Menurut teman, ada mahasiswa yang kemarin mahasiswa dari asal Bali yang kebetulan punya restoran gitu, di night club ini nggak boleh pakai sandal jepit Pak. Kemudian ini waktunya sudah hampir 15 menit ya. Pizzeria ini biasanya restoran yang khusus menjual pizza di Italia, tapi bisa dicontoh atau ditiru di negara-negara lain sekarang. Selain pizza juga ada spaghetti yang memang makanan khas Italia gitu. Ini sebetulnya kalau di Indonesia warung-warung biasa aja, cuman jualannya pizza gitu. Kalau kita kan mungkin gorengan gitu ya, atau yang lainnya gitu, yang tempe goreng mendoan atau ketela bakar dan sebagainya, ketela goreng dan sebagainya. Ini saya kira kita putus di sini sebentar ya, nanti kita lanjutkan video kedua.